Iya, halo, halo Mbak saya, selamat malam. Selamat malam Kak. Halo, apa kabar Mbak saya? Agak pusing dikit. Gak pusing, kenapa tuh? Nggak tahu nih kenapa apa. Apa? Nggak tahu. Agak pusing aja. Oh, baru bangun tidur. Enggak. Malah justru rasanya habis ini kan langsung tidur aja. Oh, kenapa tidur terus? Kok bisa? Kurang tahu. Dan Bukan mungkin lagi liburan, aduh ini masa liburan jadi sakit? Bagaimana ini? Beres liburan, cuma udah beres belum liburan? Atau udah mulai masuk sekolah lagi? besok terakhir. Rabu udah masuk. Udah masuk. Udah beres kan? Kalau kelas 12 udah Iya gak ada kurang. lagi kegiatan kan? Iya kurang lebih tinggal gitu-gitu aja. Mm-mm. Udah gak ada belajar lagi kan? Harusnya mungkin udah pada Uas fokus nggak ada uas baik-baik lagi kan? aja. Uas nggak ada, ujian nasional udah nggak ada. Apa? Kampus udah dapat. Iya, tinggal nunggu doang. Berarti tinggal ujian apa? Masih ada ujian nggak yang PR? Mungkin nggak tahu juga sih sebenarnya kayak bingung. Saya kira kan kemarin ujian udah selesai, tapi kalau masih masuk sekolah ntar ngapain lagi ya kira-kira? Apa masih belajar lagi? Nggak tahu deh. Kalau kalau udah nggak ada ujian, berarti masih ada ujian kali. Ujian apa? Ujian sekolah kali ya? Masih ada Iya, nggak ujian sekolah? harusnya ada sih. Nah. Nah, ini yang terakhir kali, brightness-nya tinggi banget. Ini setiap Kak ganti layar, Iya. jadi ungu, jadi putih. Jadi kemarin itu belajar mengenai conditional construct, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai interface ya. Oke. Yang kemarin udah berjalan belum? Udah kamu coba ini belum? Add to disk. Kemarin, oh yang baru di download Hmm, belum sempat kemarin tuh. oh belum sempat. Oke, ini sekalian yang ini aja nih, bahasa sayap nih, bentar. Ini biar kita bahas aja, lihat solusinya seperti apa ya. Nah, bisa di-download dulu bahasa sayap. Terus habis itu kalau udah sambil diekstrak ya. Karena ekstraknya yang lumayan lama. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jadi player interface. Player interface berarti dia adalah antarmuka pemain ya. Antarmuka pemain itu maksudnya gimana? Ya berarti maksudnya kamu akan mempunyai sebuah tampilan kalau di Roblox itu atau di aplikasi yang lain itu yang main menunya ya. Jadi kayak menunya itu nanti muncul ada perintah apa aja nih di menunya ya. Itu yang bisa bahasa apa buat ya untuk hari ini kita. Nah contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Enggak, ini udah contohnya Yang 3D nanti kita platformer, lihat ya. yang Ya, 3D platformer itu yang udah di download kemarin bukan apa ini beda lagi? ini beda lagi. Ini yang hari ini. Hmm. Yang kemarin kemarin kan yang kemarin ekstraknya lama itu belum. Itu beda lagi. Beda lagi. Ini udah sekalian aja yang ini aja bahasanya. Jadi di dalam ini juga udah ada yang kemarin. Oke. Jadi biar nggak lama juga. Kamu download terus diekstrak dulu. Habis itu ekstrak kan lumayan lama tuh. Jadi ekstrak duluan aja. Download. Uh, Mario Oke. Odyssey. Ya. Hmm. Nah, jadi hari ini learn how the UI works in video games sama learn how to work with the canvas component ya.
program the UI for your 3D platformer. Oke. Jadi hari ini kamu akan coba menambahkan eh boolean itu apa boolean bahasa? True or false. Betul ya. Nah, nanti kamu bisa membuka yang 3D platformer ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa bahasa lakukan. Kamu nanti bisa menampilkan ada number of coins collected, maximum and current number of lives, sama remaining time. Nah, jadi itu semua bisa kita tampilkan ke dalam layar Unity-nya, gitu ya. Ke dalam layar Unity-nya gimana jadinya? Jadi ibaratnya ya kamu punya layar itu dia kayak kanvas, ya, kayak kanvas. Kamu bisa nampilin macam-macam di dalamnya, oke? Kayak gitu ya. Ntar, oh iya, lupa kan. Ntar deh, sekalian aja. The canvas object can be created separately or together with any object or any UI object ya. Ya, nanti kamu bisa menambahkan gambar itu di dalam kanvasnya ya. Gitu. Nah, jadi kanvas ini gunanya apa? Kanvas ini gunanya seperti ini. Jadi dia menampilkan sebuah visual ya di layar utama dari gamenya. Nah, nanti ya dia nilainya statis atau stagnan, nggak bakal berubah-ubah kayak game. Ya. Nah, nanti ada apa aja menunya bisa kamu bikin slider di mana dia ngasih tahu tentang health-nya player kamu, timer sama coin collected ya. Kemudian kalau misalnya sudah tinggal dibikin aja ketiganya itu ke dalam si kanvas tadi ya. Nah, nanti saya bisa rubah juga ya si rect transform ini ukuran dari kotaknya aja gitu. Anchor, menurut kamu apa itu anchor? Nggak tahu. Anchor itu kayak apa titik-titiknya gitu ya. Jadi triangular points that define the location of the UI object. Ya, dia nanti akan menyimpan titik untuk banyak part yang lain atau banyak blok yang lain. Ya, nah Hmm. terus itu bisa setting juga di properties ya. Jadi utamanya itu ada di mana gitu. Ya, utama dari sebuah aset ya, dari sebuah model 3D model itu ada di mana senternya. Ya, ini contohnya. Jadi anchor ini nanti bisa menentukan ukurannya juga gitu. Kemudian yang itu nggak usah. Nah ini ya, anchor itu bisa macam-macam tergantung sama bahasa saya maunya yang gimana gitu ya. Kalau nanti bisa mau dia agak kiri atau agak kanan itu terserah bahasa saya. Ya. Dan nanti kalau misalnya mau bikin health bar, kamu tinggal dibuat aja ya. Pertama-tama kita akan menambahkan satu teks ya sama gambarnya dan kita tinggal bikin bar. Dikasih nama gitu, diganti namanya ya. Nah, ntar kalau sudah tinggal kita rubah aja ya setengah adjust the bar object so that it looks more like health scale. Nah, nanti bisa dibuat seperti ini, kita bisa menampilkan si health bar. Kemudian ada yang namanya coin counter ya. Jadi coin counter ini nanti bahasanya akan hitung yang dikumpulin koinnya ada berapa. Nah, yang UI tadi itu ditampilinnya di mana? Tampilinnya ya dia seperti ini nanti. Dia gede banget dibandingin sama player, dia gede banget dan dia dari tampilan paling depan. Ya. Hmm. Nah, terus habis itu berikutnya timer udah ya. Udah sih. Nah, kita tinggal langsung bikin aja. Berarti kalau misalnya di dalam script, bahasanya perlu setting dulu nih ya, properties-propertiesnya. Dan kita tinggal bikin aja si dari kelasnya ya. Kayak gitu ya. Kita mau coba menampilkan UI-nya ya. Bahasa ada pertanyaan dulu. Belum ada. Belum ada ya. Kalau belum ada boleh di share screen. Coba, itu udah ke-download dan diekstrak belum? Ini lagi diekstrak tapi masih lama.
banget ya. Coba lihat share screen. 0% complete. Waduh, tidak yang 3D platformer kemarin bisa nggak? Coba. Yang kemarin, kemarin itu yang mana ya? Bingung saya udah banyak. Yang ini. Yang Hmm, paling baru tuh yang mana sih? Yang ini ya. kemarin tuh maksudnya yang di Unity Hub, yang di Unity Hub-nya ya. Oh, itu yang disuruh update kemarin. Yang Udah paling belum coba dibuka? coba ini. Harusnya udah ya. Mau buka algoritmiknya dulu aja bahasa saya. Nago Nova. Nago Nova. Nah, ini 11 ya. Ini jawabannya ada dua. Betul yang itu? Eh, ini udah benar. Yang ini enggak. Bukan. hmm, Eh, kamu itu. tadi pilih yang mana? Yang Swiss 2D ya? Betul betul. Sorry sorry. Sip. Oke, lanjut. Kalau post menu itu berarti termasuk UI bukan? Apa? Post menu itu berarti termasuk UI. Itu masuk ya tampilan ya. Ini dua lagi jawabannya.
Hmm. The platform implemented on juga the player in the game, yes. Eh, hmm. Betul, sip. Lanjut. Nah, ini jawabannya ada dua juga ya. Aduh. Oke. Yes, oke. Lanjut ya. Nomor 12. Nah, yang UI programming bahasanya buat seperti ini ya. Kamu akan membuat mind mapnya, player UI field sama methods. Kalau kirim chat Zoom ya. Oke. Nah, coba dibuka. Oke, kalau sudah dibuka langsung dibuat ya.
Sudah, kalau sudah ke tombol save ya. Oke. Lanjut. Nah, oke. Bisa kebuka nggak Unity Hub ya? Yang 3D platformer kemarin. Itu kan udah di-install kan? Iya, apa nih? Wah, intersave mode. Yang Hmm. yang kemarin Em, di Unity Hub. iya, iya. Buka yang paling baru atau yang terakhir. Dia disuruh masuk ke save mode. Disuruh masuk ke mana? Save mode. Disuruh masuk save mode. Oh, Katanya itu juga belum harus ya. ada banyak kompilasi error ya katanya. Hmm. Ya udah buka dulu aja Visual Studio Code-nya atau Visual Studio ya. Visual Studio Code. Yang ungu ya. Visual Studio 2022. Nah, yang nggak bisa nih tuh. Sudah kebuka? Visual Studio 2022. Oh, Visual Create. Studio juga perlu download ya. Visual Studio Code aja deh. Yang project terakhir udah kebuka Ini. di Visual Studio Code ya. Ini buka folder yang terakhir ya. Open folder. Bukan, bukan, bukan. Yang di sini aja open receipt file. Open receipt diklik yang ini. Nggak, Hmm. mana sih? Ya itu harusnya. Bikin yang baru. Sip. Terus kita mau bikin script baru ya. Namanya adalah harusnya ntar Kak kirimin dulu filenya ya supaya bisa di ini diekstrak sama download dulu ntar deh yang berikutnya. Eh timer.cs sudah ada belum? Sudah ada ya? Udah. Udah ada. Udah, terus player.cs Belum. Belum belum, ada. coba tambahin ya. Apa tadi namanya? Player.cs kayaknya huruf gede ya. Hmm,
Nah, berarti seperti biasa kita import-import dulu ya. Using, Player.cs. using. Nah, kita import dulu ya. Ada using-using. U-nya huruf kecil. Oh, kecil. Systems collections itu apa? Kenapa? Systems collection itu Itu buat kayak apa? ini, kayak modul yang di Python kemarin. Jadi kayak random random, ingat gak random random? Atau PyGame, atau PyQt, banyak. Kayaknya kalau mobil apa aja? Kenapa? Yang dipakai dari itu apa aja? Yang dipakai dari itu hampir semuanya. Ada Oh, dev update, dev start itu dari collection itu. berarti dia hampir selalu selalu dipakai di script manapun. Mm-mm. Oh, oke. Berarti kayak kewajiban kurang lebih. Yes. Unity Engine. Engine. Hmm. Oke. Nah, sip, sudah ya. Terus kalau sudah, kita tinggal buat lagi. Itu kan satu metode ya. Nah, ini program di dalam metodenya. Berarti kasih kurung kurawal dan kita tinggal buat perintah-perintahnya apa aja. Kurung kurawal dulu. Sip.
Itu yang print di print ditulis, Berapa? yang print player health itu print player healthnya di print ditulis atau cuma komen Player health-nya kenapa? yang print player health print yang print Player health tuh yang di tengah print print baru player. seberapa? Oh iya, iya itu cuma ngasih tahu di terminal aja. Oh, Jadi biar kelihatan apa programnya itu udah jalan atau belum. nggak usah ditulis. Bebas. Wah, ini yang typo nih kayaknya. Oh, Sudah? Nah, coba dibuka lagi yang Unity Hub-nya Pak saya. sebentar. Hmm. Unity Hub. Udah ya. Nah, berikutnya. Nah, ini bikin yang collection sih. Sudah ya. Nah, berikutnya kita tinggal kasih yang collect coins. Collect coins berarti dia metode baru ya. Masih di dalam si player.cs ini. Metode baru berarti di bawah ini.
Oke. Dan answer point rotation. Oke, sip. Mana Unity apa coba dibuka? Mas saya udah belum? Berarti ya. Masih ya? Kan yang paling baru tuh yang ini. Coba deh klik. Tadi tuh udah ada yang kebuka, cuma ini nih save mode kayak gini. Hmm, coba close terus nanti buka lagi ya. Tuh, close. Ini kalau di open yang tadi nih. Dibuka. Bisa nggak? Ntar coba dari sini lagi deh. Udah ke extract belum ya? Lama lagi ntar kalau mulai lagi dari itu. Bisa? Nah nih. Ignore coba. Ignore. Ignore gak lagi buka ya. Oh, Udah ke extract itu. belum belum selesai. Oh ini replace. Wah, kan yang tadi di ignore bukan? Apa nih? Ini yang kau buka malah nggak ada apa-apa. Ini kayak yang tadi di ignore ya. Kosong tapi. Ya udah nggak apa-apa. Ini yang tadi Coba di deh mulai ignore. dari sini aja. Kamu ke mana?
Let's create an image UI object in the game object tab. Select UI image. Game object tab. Pilih game objeknya. Game object Ya, lalu ada di situ image. UI. UI itu ya. Nah, sorry. Select UI image. UI image. Nggak ada sih. Hmm, three objects appear in the hierarchy window at once, two of which are canvas and image. In the game object tab. Benar tadi game objek malah nggak ada. Aneh banget ya. Eh, ini apa? Hidup Tutup. kali. Ini bukan. Kembali. Let's create an image UI object in the game object tab. Select UI image near three object. Coba kamu cari image aja di sini ada nggak? Image. Eh, eh, enggak ya, enggak bakal ada di situ ya. Bukan Asat coba asat asat asat. di Itu apa tuh UI toolkit? ini sama kayak yang tadi. Nggak ada image-nya. Tapi nggak ada image-nya. Style sheet. Hmm, Ya, edit domain dan setting. Setting. GUI skin. Eh, Bukan. Nggak ada ya. Nah, hmm. udah bener sih. Ada harusnya di game object. Nggak ada sih. Create empty apa create empty? Nanti game object. Bukan klik kanan aset ya. Ya sama kayak yang tadi. Coba kayak yang tadi ya. Iya. Hmm. Kenapa ya kok perbedaan jadi 2021 ya? Sama aja sih harusnya. Mhm. Nah itu udah. Coba at this.
Ya, Udah diimpor. tadi ini udah. Tadi bener kan ya yang sebelum lagi. Yes. Di platformer yang ini kan open yang ini bukan. Ini apa ya? Kayak deh. Mana bisa? Kelihatannya nggak bisa juga soalnya tadi dia disuruh save mode juga. Kenapa? Tadi disuruh save mode juga. Nah, Kok kosong? makanya tadi tadi dia disuruh save mode juga, terus saya ignore. Coba ini dihapus deh. Dihapus, dihapus. Di, Heeh. Ini jadi nggak bisa sih. Klik add lagi. Add tadi from disk aja. Kamu tadi caranya gimana? tadi yang mana sih yang di Kayaknya nggak bisa gitu deh. yang ini kan ya tadi ya? Apa yang ini? Heeh. Sekarang tanggal Saya perlu dari Unity Hub-nya add from disk. 747. Oh, yang ini. Oh, yang ini. Yang mana yang paling baru? 74 iya. Iya, yang 7 ini. April yang itu. Yang ini.
Ntar ini diemin aja ya. Kita coba buka nanti, kita bahas isinya ntar di pertemuan berikutnya aja ya, Mbak Oke, saya. Ini tolong nanti diemin dulu aja. Meskipun nanti ada install, tolong diinstal dulu biar nanti tinggal kita langsung buka. Ya, oke. Itu aja bahasa saya untuk kelas hari ini. Get well soon. Ya, keliangan banget kelihatan. Ntar ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Bye, iya. bahasa saya. Selamat malam. Mohon maaf Kak, terima kasih.